Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan datang dan berbakti kepada Tuhan. Karena itu mari persiapkan hati dan pikiran agar kebaktian kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan kesungguhan hati, mari kita mengagungkan nama Tuhan melalui pujian Allah Bapa kami puji Engkau. PKJ 22 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Allah Bapa kami puji Engkau, Allah Bapa kami puji Engkau, kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa kami puji Engkau. Putra Allah kami agungkan Kau, Putra Allah kami agungkan Kau, Kau selamatkan kami memberi hidup baru. Putra Allah kami agungkan Kau. Engkau penghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal, Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Kebaktian hari ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat terkasih, salah satu tantangan bagi gereja, terlebih di tengah pandemi saat ini, adalah mengajak setiap umat untuk mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, atau sekolah, dan di tengah masyarakat. Melalui tema kebaktian hari ini, berbelas kasihan seperti Kristus, kita diajak untuk kembali memahami perintah dan teladan Kristus yang menunjukkan sikap empatinya kepada orang-orang sakit dan yang lemah dengan belas kasihan yang ditunjukkan secara nyata, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita sambut dengan melakukan PKJ nomor 47, Buatlah Hatiku Lapang dan Bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih, untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, mengarahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih, untuk menyembah
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui saat teduh. Bapa Surgawi, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, seringkali kami merasa belum mewujudkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami bila mana kami belum ikut serta memberitakan belas kasih Yesus melalui tindakan nyata bagi sesama. Dalam berbagai hal kami mengakui kami tidak menunjukkan perubahan diri dan berdampak bagi sesama. Ya Roh Kudus, mampukan untuk terus memperbaharui diri kami dan bersaksi serta menjawab panggilan-Mu, sehingga kami dapat melihat dan merasakan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambut dengan melakukan PKJ nomor 41 bait pertama dan ketiga. Ku datang kepadamu. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Mimpi kehidupanku, Anak Domba Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita sambut dengan Kidung Kabungan nomor 54, bait pertama dan ketiga, Sim Abdi ngaturkan puji. Sim Abdi ngaturkan puji, semenuhun kamulyan. Abdi kenging kapekjang, inasih Gusti. Mulian dituyuh, paparin kawanku,
Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil menurut Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayat 8. Sebelumnya kita akan bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kepadamu saat ini kami ingin menyatakan ungkapan syukur kami ya Tuhan, atas segala penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan hari dan juga detik ini. Terima kasih, itu menandakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini melalui rangkaian bakti kami hendak membaca, mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah tongkat penuntun yang akan senantiasa mengarahkan jalan hidup kami supaya hidup kami ini bisa sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu itu. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk senantiasa membukakan hati dan pikiran kami supaya kami bukan hanya mampu untuk mencernanya tetapi juga dapat menerima bahkan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kami karena kami umat-Mu ini siap sedia untuk mendengarkan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-8 saya bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya bersedia untuk dapat membaca, tetapi dapat mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita sedang dalam perjalanan lalu tiba-tiba melihat ada orang yang kecelakaan, katakanlah tabrakan misalkan, sampai berdarah-darah, apa respon kita melihat itu?
Saya duga pasti ada rasa ngeri di sana, sekaligus kasihan terhadap yang kecelakaan tersebut. Bahkan sambil berkata, "Duh karunyanya, meni waas jaba make motor cilakana. Geura atuh bawa eta loba jelema ngan saukur nonton wae," dan seterusnya, gitu ya. Namun setelah itu apa yang dilakukan? Setelah kita berbicara demikian, kebanyakan berlalu, lewat, dan kembali melanjutkan perjalanan. Muncul perasaan kasihan namun sambil lewat saja. Istilah itu saya sebut dengan istilah kasih tak sampai. Asanunya karunya padahal ternyata. Dalam bahasa lain, kita hanya bersimpati tapi belum berempati. Simpati berhenti pada keikutsertaan merasakan dengan ungkapan kasihan tadi, dengan ungkapan karunia tadi. Sedangkan empati menempatkan diri dalam keadaan seseorang dan biasanya berakhir dengan sebuah tindakan. Karena itu kalau misalkan kita melihat orang yang sakit, orang yang kecelakaan dan sebagainya, lalu kita hanya mengucapkan kasihan saja tanpa melakukan sesuatu apapun, itu baru pada tahap simpati, belum empati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Pramudia Anantatur, seorang penulis ternama di Indonesia, pernah berkata, kasihan hanya perasaan orang berkemauan baik yang tidak mampu berbuat. Saya ulang, kasihan hanya perasaan orang berkemauan baik yang tidak mampu berbuat. Ada perasaan untuk berbuat baik, tapi ia tak berdaya untuk melakukan perbuatan baik itu. Berhenti pada rasa kasihan saja. Berbeda dengan belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya rasa, tapi berwujud pada tindakan nyata. Karena belas kasihan tidak akan membiarkan orang menderita sengsara. Belas kasihan bersumber dari hati yang peduli. Orang yang berbelas kasihan adalah orang yang peduli akan sesamanya. Orang yang berbelas kasihan adalah orang yang menyadari bahwa dirinya tidak dapat terpisahkan dengan keberadaan orang lain, sehingga jika orang lain kesulitan, pasti akan ditolongnya. Jadi dengan kata lain, belas kasihan tumbuh melalui rasa kepedulian yang tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, Yesus dikatakan sebagai orang yang berbelas kasihan. Dia tidak memiliki belas kasihan, tetapi Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ayat 36. Dia tergerak oleh belas kasihan. Justru belas kasihan itu menggerakkan Yesus untuk mengasihi. Belas kasihan itu yang menggerakkan manusia untuk menolong sesamanya. Belas kasihan itu ibarat sebuah daya yang menggerakkan seseorang untuk berbuat baik. Dan itu murni, bukan tipu-tipu. Kualitas belas kasihan itu tidak dibuat-buat. Tidak juga dalam rangka untuk mendapatkan perhatian ataupun dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sudah jelas. Tujuannya juga sudah lewat atau sudah melenceng. Belas kasihan tidak seperti itu. Belas kasihan bersumber pada Allah sendiri yang adalah kasih. Dan bila kita melihat bacaan kita, Yesus yang adalah seorang guru itu dia berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, dari satu kota ke kota lainnya. Perjalanan dalam memberitakan kerajaan sorga itu membukakan mata dan hati Tuhan Yesus bahwa di sana terdapat sebuah kenyataan, ada banyak manusia yang sakit, yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Karena itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kata yang dipakai untuk menerjemahkan tergerak oleh belas kasihan adalah
Sebentar, agak susah ini bahasanya. Bahasa Yunaninya. Splagnisteis. Splagnisteis. Kata untuk menerjemahkan tergerak oleh belas kasihan. Kata ini menerangkan hati nurani manusia yang terdalam. Dan secara umum di semua Injil kata splagnisteis ini secara khusus hanya dipakai untuk diri Yesus. Dan bila dipelajari ayat-ayat yang menggunakan kata splagnisteis ini, maka kita akan mendapati hal-hal yang paling menggerakkan Yesus, menggerakkan diri Yesus untuk dia berbelas kasihan. Di antaranya, 1. Yesus tergerak oleh belas kasihan karena penderitaan dunia. Ia tergerak oleh belas kasihan pada orang-orang yang sakit, pada orang-orang buta, pada orang yang dikuasai iblis atau setan. Dan Tuhan Yesus selalu rindu untuk meringankan beban penderitaan orang-orang seperti itu. Penderitaan dunia. Yang kedua, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan karena kesedihan dunia. Ketika Tuhan Yesus melihat janda di Nain yang sedang ikut mengantar jenazah anaknya ke pekuburan, ia tergerak oleh belas kasihan. Lukas 7 ayat 13. Juga ketika Lazarus mati, betapa ia bersedih hingga menangis. Yesus selalu penuh dengan keinginan untuk menghapus setiap air mata dari setiap orang. Yang ketiga, Yesus tergerak oleh belas kasihan karena kelaparan dunia. Orang yang kelelahan dan kelaparan merupakan sesuatu yang langsung menyentuh hati Yesus. Karena itulah ia tidak membiarkan orang banyak kelaparan ketika banyak orang itu mengikuti dia. Sehingga memberi makan mereka, dan kita tahu contohnya 5 roti 2 ikan. Karena dia tergerak melihat kelaparan. Yang keempat, Yesus tergerak oleh belas kasihan karena dunia mengalami kesepian. Pemandangan orang penderita penyakit kusta contohnya, di mana mereka disingkirkan oleh masyarakat dan sesamanya, mereka hidup dalam kesendirian dan kesepian, mereka terasingkan seolah-olah mereka sudah mati padahal mereka masih hidup. Dan hal seperti itu menimbulkan rasa belas kasihan bagi Yesus. Sehingga ia menyebabkan ingin menyatakan kuasa kepada mereka-mereka seperti itu. Nampaknya kondisi sekarang mungkin relevan. Ketika ada orang yang katakanlah terpapar COVID-19, lalu memiliki stigma, dan mereka jadi dikucilkan, dan itu terjadi kepada salah seorang dari teman dari istri saya. Sampai-sampai katanya sih ada ancaman terhadap mereka. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kondisi-kondisi seperti tadi menggerakkan Yesus sehingga ia berbelas kasihan. Dan kondisi-kondisi tadi itu banyak ia jumpai di Yerusalem, di Galilea, dan di sekitarnya, tempat di mana ia melayani. Banyak sekali orang yang mengalami kondisi seperti itu dan diibaratkan seperti domba yang tidak bergembala dalam ayatnya yang ke-36 bacaan kita. Oleh karena itu Yesus sadar betul bahwa tuaian, istilah yang dipakai, memang banyak. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sehingga diperlukan para pekerja. Kenyataan bahwa tuaian membutuhkan pekerja memberi arti bahwa dibutuhkan peran serta manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tujuan Allah di dunia ini. Allah menghendaki bahwa tuaian itu dapat ditolong. Namun dibutuhkan peran serta manusia sebagai pekerja di dunia. Tujuan ilahi dilakukan dengan cara manusiawi. Inilah kenyataan bahwa perkara manusiawi juga menjadi perkara ilahi. Persoalan manusia yang menderita itu adalah juga ternyata persoalan Allah. Dan persoalan Allah dalam menolong manusia adalah juga persoalan manusia
yaitu bahwa manusia harus bergerak sebagai pekerja. Tuhan Yesus ingin bahwa orang-orang yang menderita itu mendapat pertolongan. Mereka perlu untuk mendengarkan kabar baik. Dibutuhkanlah para pekerja. Para pekerja yang bekerja bukan hanya berdasar pada rasa kasihan belaka atau karena disuruh dan diutus, karena tugas, tetapi pekerja yang bekerja karena tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan itu menggerakkan dirinya untuk dia mau bekerja, untuk dia mau menolong. Sama seperti halnya Yesus yang tergerak oleh belas kasihan sehingga ia melayani dan melakukan banyak mukjizat. Oleh karena itu pemanggilan para murid adalah bukti nyata keterlibatan manusia pada hal yang mencapai tujuan ilahi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belas kasihan bersumber dari hati yang terdalam. Ia bersumber pada Allah sendiri yang adalah kasih. Jika manusia selalu terpaut dan berpaut pada Allah yang adalah kasih, yang telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia seperti kita, maka manusia akan dengan mudah dan dengan sendirinya tergerak oleh belas kasihan. Dengan sendirinya ia akan tergerak oleh belas kasihan. Kecenderungan manusia sulit tergerak oleh belas kasihan karena mereka sulit merasakan kasih Allah di dalam dirinya. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan dapat mereka lakukan sendiri. Mereka tidak sadar betapa Allah mengasihi mereka. Manusia merasa bahwa sudah menjadi kewajiban Allah untuk mengasihi manusia karena Allah adalah pencipta manusia. Karena itu tugas Allah untuk juga memperhatikan dan menjaga manusia lainnya. Padahal belas kasih Allah memungkinkan kita melihat kenyataan bahwa Allah peduli pada keberadaan setiap manusia. Belas kasihan laksana lensa hati yang memungkinkan kita menerima dan memahami dimensi kasih sejati. Dan belas kasihan juga merupakan bahasa Allah untuk menyatakan kasih-Nya. Dan seharusnya itu menggerakkan setiap kita, setiap umat manusia ketika melihat orang-orang yang berada dalam penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ukuran belas kasihan bukanlah seberapa sering kita mengucapkan kata kasih. Ukuran belas kasihan bukanlah seberapa indah kita mendefinisikan kata kasih. Ukuran belas kasihan bukanlah seberapa sering kita mendoakan mereka yang membutuhkan pertolongan. Ukuran belas kasihan bukan seberapa sering kita mendengungkan kata kasih sehingga ada banyak orang yang mengerti saja. Ukuran belas kasihan adalah ketika kaki melangkah, tangan terulur untuk memberi sesuatu yang dapat menolong, yang dapat menguatkan, yang dapat membebaskan setiap orang dari persoalan yang membelenggunya. Belas kasihan juga hanya akan menjadi rangkaian kata-kata indah pemanis bibir ketika hanya diucapkan tanpa dilakukan. Karena itu, ketika saya mempersiapkan bahan renungan atau khotbah ini, saya langsung termenung dan jari saya langsung berhenti sejenak dari setiap tombol dalam huruf di laptop itu. Pertanyaan pertama yang muncul adakah saya juga hanya sebatas merangkai kata-kata indah tentang belas kasihan tanpa saya tergerak oleh belas kasihan? Pertanyaan lainnya adalah adakah setiap kata-kata yang saya ucapkan hanya menggugah banyak orang untuk mengerti, mempercayai, tanpa juga ternyata saya tidak memberi contoh kepada mereka
sehingga mereka juga jadi tidak melakukan belas kasihan. Karena itu mari kita menghayati kebaikan Allah dalam diri kita. Karena penghayatan akan kebaikan Allah tersebut dapat menjadi sumber dan daya pendorong bagi hati kita untuk dapat digerakkan oleh belas kasihan. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Dan belas kasihan itulah kunci dan jawaban bagi mereka semua. Dan kita adalah para pekerja Kristus. Bekerjalah, langkahkan kakimu, arahkan pandangmu, ulurkan tanganmu. Begitu juga dengan saya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kembali kita akan bersatu hati dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sebagai umat-Mu sekaligus sebagai pengikut, seharusnya kami juga melakukan apa yang Engkau pernah lakukan di dunia ini. Karena itu merupakan bukti nyata bagi kami untuk kami dapat melihat secara langsung ataupun untuk kami juga dapat mengetahui melalui kitab suci kami. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sudah terekam di dalam seluruh kitab suci kami. Dan seharusnya itu pun menggerakkan kami untuk kami juga dapat berbelas kasihan kepada orang banyak. Terlebih di masa-masa seperti ini, bukan berarti kami memposisikan mereka sebagai objek daripada belas kasihan, tetapi sungguh kami adalah pribadi yang memang digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat kondisi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang menderita. Karena itu saat ini kami ingin menghayati setiap firman Tuhan tersebut, supaya setiap firman Tuhan ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu di dalam segala keterbatasan bukanlah merupakan rangkaian kata-kata indah yang hanya juga dapat memotivasi umat-Mu, tetapi justru itu instruksi nyata dari Tuhan sendiri supaya kami juga digerakkan oleh belas kasihan, ada rasa di dalam diri kami ini untuk digerakkan oleh belas kasihan dan kami menolong dan menjangkau mereka semua. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali. Dan saat ini Tuhan, kami terus-menerus tidak akan pernah bosan berhenti untuk mendoakan setiap mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit karena sakit penyakit umum ataupun secara khusus karena sakit penyakit yang diderita akibat dari COVID-19 ini. Mereka yang sampai harus dirawat di rumah sakit atau bahkan juga mereka yang memang harus berada di rumah sakit menahun dan mereka memang tidak berdaya untuk bisa berbuat banyak. Mereka hanya terbaring setiap hari di rumah mereka masing-masing.
Ya Tuhan, Tuhan berkenan untuk dapat menolong setiap saudara-saudari kami ini. Tuhan berkenan untuk dapat menyembuhkan, supaya setiap saudara-saudari kami yang sedang sakit ini dapat melihat bahwa kemahakuasaan Tuhan dan juga sekaligus kasih Tuhan itu nyata melalui pertolongan di dalam sakit mereka. Melalui perhatian yang dilakukan oleh orang-orang medis ketika mereka dirawat di rumah sakit, ataupun perhatian dari sanak keluarga ketika saudara-saudari kami juga yang mungkin sedang sakit menahun hanya ada di rumah. Perhatian itu adalah bagian daripada ungkapan rasa kasih sayang. Sehingga kami percaya melalui perhatian itu ada semangat dari saudara-saudari kami untuk dapat sembuh. Ditambah Tuhan sendiri sebagai Sang Tabib Agung untuk dapat menyembuhkan mereka. Juga kami ingin berdoa bagi mereka yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Dari hari Senin yang lalu sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni ini. Kami percaya bahwa keberadaan mereka sebagaimana mereka ada saat ini melalui pertambahan usia, itu semua adalah karya Tuhan, berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dan waktu hari demi hari sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka dapat bersukacita mengenai itu. Karena itu mari Tuhan yang selalu terus untuk dapat membimbing kehidupan mereka, menghayati di dalam setiap pertambahan usia mereka ada berkat Tuhan yang selalu Tuhan curahkan bagi mereka. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh umat-Mu di seluruh dunia, bagi seluruh anak-anak-Mu, umat percaya kepadamu yang ada di seluruh dunia, terkhusus Gereja Kristen Pasundan dan secara spesifik Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung yang ada di setiap sektor, bahkan yang jauh di dalam persekutuan kami, mereka yang ada di pos-pos kebaktian, pos pelayanan, Ganjar Temu, Cinunuk, Langensari, Jambu Raya. Engkau yang akan senantiasa menolong kami semua. Engkau yang akan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka menjalani kehidupan yang serba sulit ini. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi umat Tuhan di muka bumi ini. Dan kami juga memohon hikmat bijaksana yang Tuhan nyatakan bagi para pelayan Tuhan, majelis jemaat, komisi-komisi, panitia-panitia, dan khususnya komisi MIK yang terus-menerus bekerja sama bahu-membahu menolong setiap para pelayan dan juga umat-Mu supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka terus memfasilitasi, mereka mencurahkan setiap daya, upaya, pemikiran, kemampuan, waktu mereka. Dan untuk mengerjakan ini semua kami tahu bahwa ini tidak mudah. Tetapi Roh Tuhan bekerja bagi mereka, sehingga mereka selalu dapat menyelesaikan tugas mereka, dan kami semua bisa dapat bersama-sama ataupun di dalam setiap keluarga dapat beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga pemerintahan negara ini. Kami tahu betul bahwa para pemimpin harus memutuskan hal-hal yang tidak mudah ketika pandemi ini masih terus terjadi. Mereka harus memikirkan rakyat supaya tidak terpapar COVID-19, tetapi ekonomi juga harus tetap bisa stabil dan bertumbuh. Jangan sampai rakyat menjadi kesusahan karena ekonomi terus memburuk. Keputusan yang dilematis
ketika kelak akan dilakukan new normal, ataupun mungkin saat ini sudah dilakukan kehidupan tatanan yang baru, antara untuk dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin baik, tetapi sekaligus juga hidup bersama dengan COVID-19 ini. Tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan terus terulur bagi seluruh dunia ini, termasuk juga bagi pemerintahan negara Republik Indonesia. Mari ya Tuhan, dengarkanlah setiap seruan dan juga permohonan kami, terlebih di dalam kesulitan yang kami hadapi pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang juga selalu akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapi umat manusia. Inilah segala seru doa dan permohonan kami, yang senantiasa ingin kami nyatakan hanya kepada dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mempersatukan kami melalui doa yang diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil memberikan persembahan, kita melakukan PKJ nomor 145, bait pertama dan keempat. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus, mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami hingga saat ini. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Ya Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk penyelenggaraan karya Tuhan di bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kemampuan untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amanat Yesus menuntun kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan am. Dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal. Dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal. Marilah kita bersatu bergandeng tangan, dipandu Kristus Gembala yang benar, menata kasih untuk demi persatuan saat dunia dalam pergumulan, menata kasih untuk demi persatuan saat dunia dalam pergumulan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa dapat memiliki ataupun digerakkan oleh belas kasihan, supaya tubuh kita ini juga bergerak untuk dapat menjangkau setiap mereka yang membutuhkan pertolongan, khususnya pada pandemik seperti ini. Dan untuk kita dapat melakukan itu semua, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.